Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota, masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan yang keempat, mengelola sampah dengan baik. 2. Kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Yaitu 1. Memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. 2. Memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. 3. Membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Dan 4. Menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Hidup aman, terhindar dari bencana alam. 2. Hasil alam yang melimpah. 3. Hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. 4. Kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dan 6. Sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan.
Selanjutnya ayo mengamati pada halaman 92. Amati perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu berkaitan dengan usaha-usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan, alam beserta manfaat yang bisa dirasakan. Usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Manfaatnya agar lingkungan bersih. 2. Menanami tanaman hijau di sekitar lingkungan. Manfaatnya agar tetap rindang dan udara sejuk. 3. Jangan membuang sampah ke sungai. Manfaatnya agar sungai bersih bebas banjir. 4. Gerakan penyuluhan kepada masyarakat. Manfaatnya agar peduli lingkungan. 5. Kerja bakti secara rutin. Manfaatnya agar terjaga lingkungan dan dapat mengontrol lingkungan alam. Dan 6. Apabila berwisata ke alam, jangan sembarangan merusak yang ada di dalamnya. Manfaatnya agar tempat wisata bersih dan nyaman untuk menikmati keindahan alam. Kerja bakti di hari Minggu bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Banyak kegiatan dalam kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, serta membersihkan sampah. Masyarakat sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Ayo mengamati pada halaman 94. Berikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, di lingkungan rumah, contohnya membersihkan halaman rumah bersama-sama, berbagi tugas membersihkan ruangan dalam rumah, dan lain sebagainya. 2. Di lingkungan sekolah, contohnya melaksanakan piket kelas bersama-sama, gotong royong menghias sekolah jelang perayaan Hari Kemerdekaan, dan bersama-sama membersihkan perpustakaan sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat, contohnya gotong royong membangun jembatan umum, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Ayo berlatih pada halaman 95. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Sebut dan identifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Laporan hasil wawancara, pertanyaan yang diajukan yaitu, kegiatan-kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Jawabannya yaitu, gotong royong menghias sekolah, membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumah, ikut para warga mengeruk dan membersihkan sungai, membersihkan got, menyapu jalanan yang kotor, tidak ikut menjual hewan langka di pasar gelap, tidak membakar hutan. Kesimpulan, kegiatan yang dilakukan adalah dengan membantu membersihkan lingkungan atau dengan bekerja bakti. Setelah kamu melakukan percobaan pada halaman 96, yaitu membuat kereta mainan bertenaga angin,
Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa sumber energi kereta kertas? Sumber energi kereta kertas yaitu angin. 2. Bagaimana kereta kertas bisa bergerak? Kereta kertas bisa bergerak karena ada dorongan dari angin. 3. Tuliskan laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Judulnya yaitu membuat mainan bertenaga angin. Tujuannya untuk membuktikan sumber tenaga alternatif atau angin sebagai penggerak mainan. Keterangan dengan membuat massa mainan yang ringan dan penerima energi yang mencukupi untuk menangkap angin sehingga membuat mainan bergerak mengikuti arah tiupan angin. Ayo renungkan pada halaman 98. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan dan membuat laporan wawancara. 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Yaitu manfaatnya dapat mengetahui kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yaitu keterampilan membuat mainan kereta bertenaga angin dan wawancara dengan baik dan benar. 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yaitu belajar yang giat dan gemar membaca. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.